Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis, yang dimana saya ambil studi kasus pada CV Cahaya Pratama yang bergerak di bidang machining dan fabrikasi. Baik, yang pertama, perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan dari kelas MN20C, mahasiswa manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aspek penilaian untuk menilai kelayakan bisnis dari CV Cahaya Pratama. Nah, yang pertama mengenai aspek legalitas dan hukum. CV Cahaya Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang repair dies, tools, machining, fabrikasi, dan supplier ceramics, spinning wire. Nah, spesialis dari perusahaan ini adalah di bidang repair dies dengan karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Berikut adalah profil lengkap dari perusahaan CV Cahaya Pratama. Nama perusahaan ini adalah CV Cahaya Pratama. Berikut adalah nomor teleponnya. Di sana juga ada fax mailnya, ada email, dan kantornya itu berada di Jalan Masjid Nurul Iman, Gang Bidan Retno, Desa Cikampek Timur, Kabupaten Karawang. Dan workshopnya itu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun Gandoang, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru. Di sana juga tertera kontak person untuk menghubungi perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai aspek legal, saya telah mengobservasi bahwasanya perusahaan CV Cahaya Pratama dalam perizinan mereka memiliki NPWP, SIUP, TDP, SIUTU, dan domisili yang lengkap beserta buktinya. Buktinya saya kirimkan saya cantumkan di laporan hasil studi kelayakan bisnis. Lalu mengenai struktur organisasinya, di sana hanya ada petinggi-petinggi seperti komisaris 2, direktur dan wakil direktur. Komisaris 1 dijabat oleh Pak Agus Mustopa, AMD. Komisaris 2 dijabat oleh Pak Wawan Kurniawan. Selanjutnya direktur dijabat oleh Turmana Chandra, dan wakil direkturnya dijabat oleh Pak Teguh Adiwijaya. Lalu untuk menjamin legalitasnya, CV Cahaya Pratama juga memiliki logo perusahaan. Nah, seperti yang di gambar sini, ini adalah logo dari CV Cahaya Pratama. Lalu penilaian berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmen pasar yang dimiliki CV Cahaya Pratama itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Nah, CV Pratama ini menargetkan pasarnya merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur seperti Honda dan lain-lain yang memproduksi dan membutuhkan spare part mesin, spare part kendaraan, dan lain-lain. Nah, mereka menempatkan perusahaan mereka itu sebagai penyedia jasa di bidang repair dies, tools, machining, dan fabrikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berubah-ubah dan semakin meningkat. Selanjutnya, saya menganalisa mengenai potensi pasar dari CV Cahaya Pratama. Potensi dari perusahaan ini itu sangat menjanjikan ke depannya untuk berkembang, karena ini didukung dengan banyaknya perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di masa sekarang dan akan terus bertambah ke depannya. Apalagi sekarang adalah zaman industrialisasi. Banyak perusahaan-perusahaan industri
baik manufaktur dan lainnya yang membutuhkan mesin dan perawatan mesin. Lalu dari posisi pasarnya sendiri, pangsa pasar ini sangat jelas, yakni perusahaan-perusahaan manufaktur yang membutuhkan jasa repair dice, tools, machining, dan fabrikasi. CV Cahaya Pratama itu berorientasi terhadap ketepatan waktu, pengiriman, dan kualitas barang dengan harga yang lebih murah dari supplier luar. Jadi CV Cahaya Pratama ini berkompetisi, pesaingnya adalah perusahaan supplier dari luar negeri maksudnya. Lalu dari strategi bauran produk, strategi bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. CV Cahaya Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang repair dice, tools, machining, fabrikasi, dan supplier keramik, spinning wire, dan lain-lain. Nah, produk yang ditawarkan adalah berupa jasa dan juga barang. Jasa di sini seperti lebih ke perawatan mesin, supplier, dan pembuatan produk. Nah, produk barangnya adalah barang-barang yang telah dipesan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi klien dari CV Cahaya Pratama. Nah, produk yang diproduksi oleh CV Cahaya Pratama itu tergantung dari permintaan dari perusahaan klien sesuai dengan kebutuhan klien. Contohnya, CV Cahaya Pratama pernah memproduksi kawat ban untuk kebutuhan produksi ban, lalu membuat konstruksi baja untuk pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain, dan memproduksi alat bantu produksi spare part motor seperti mesinnya dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi lokasi yang diterapkan oleh CV Cahaya Pratama. CV Cahaya Pratama itu memiliki dua gedung. Yang pertama adalah sebagai workshop, yang kedua adalah office dan koresponden atau marketing. Workshopnya sendiri itu berada di Perum Puri Kosambi, Bapak Faizin, Blok Gang nomor 2, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Lalu office-nya itu berada di Jalan Masjidul Iman, Gang Bidan Retno, Dusun Sukajadi, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Selanjutnya mengenai promosi yang dilakukan oleh CV Cahaya Pratama, beberapa di antaranya adalah yang pertama, pemasaran interaktif. CV Cahaya Pratama menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan web. Lalu pemasaran dari mulut ke mulut. CV Cahaya Pratama juga sebenarnya bukanlah bisnis yang besar karena seringnya iklan di TV, tapi melainkan salah satu perusahaan yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. CV Cahaya Pratama dapat memberikan pelayanan perdagangannya yang memuaskan kepada klien, sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang dijual oleh CV Cahaya Pratama. Selanjutnya yang terakhir adalah memanfaatkan relasi. Dalam membantu strategi promosi CV Cahaya Pratama, mereka memanfaatkan relasi yang dimiliki. Salah satunya seperti berkomunikasi dengan mantan rekan kerja untuk menjalin kerjasama dengan perusahaannya. Lalu untuk harga dari produknya, strategi yang diterapkan adalah harga yang diterapkan pada CV Cahaya Pratama itu disesuaikan dengan pesanan dari klien dan bahan baku apa yang akan digunakan nanti. Jadi mengenai harga, mereka tidak mematok harga sekian-sekian, tapi disesuaikan dengan permintaan dari klien. Misalkan klien ingin menggunakan bahan ini, menggunakan bahan A, harganya pun disesuaikan dengan harga aslinya. Misalkan harga aslinya satu baja 10 juta misalkan. Dari harga tersebut CV Cahaya Pratama tidak mengambil
keuntungan yang terlalu besar. Jadi, dengan kata lain, harga yang diterapkan oleh CP Cahaya Pratama terbilang relatif lebih murah. Selanjutnya adalah aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak dalam aspek sosial dan budaya. Untuk menghargai budaya masyarakat di sekitar, CP Cahaya Pratama ini mengadakan syukuran atau sejenisnya pada hari-hari tertentu. Dan juga sering sekali, beberapa kali CP Cahaya Pratama ini membagikan santunan terhadap anak-anak yatim di sekitar perusahaan. Lalu selanjutnya dari aspek ekonominya. Dampak ekonomi pada lingkungan CP Cahaya Pratama meliputi sebagai berikut. Yang pertama, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya produk dan jasa untuk perusahaan manufaktur sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan produksi perusahaan. Lalu untuk negara, CP Cahaya Pratama berkontribusi dalam pemerataan pendistribusian pendapatan masyarakat dan juga memperoleh pendapatan berupa pajak dari sumber-sumber yang dikelola oleh perusahaan CP ini. Selanjutnya, mengenai aspek lingkungan. Yang pertama, dukungan lingkungan fisik. CP Cahaya Pratama beroperasi di daerah Kota Karawang, di mana ini menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki perusahaan ini. Karena Karawang adalah kota dengan industri terbesar di Indonesia. Banyak sekali perusahaan manufaktur yang berada di Karawang yang bisa diajak kerjasama untuk sebuah proyek. Lalu mengenai dukungan lingkungan hidup, di Karawang sendiri banyak sekali masyarakat yang tersedia dan bisa dijadikan tenaga kerja. Hal ini sangat mendukung untuk berjalannya bisnis ini untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja lapangan CP Cahaya Pratama. Nah, banyak lulusan dari SMK atau SMA ataupun mahasiswa jurusan teknik yang berkompeten yang akan melamar kerja nantinya. Selanjutnya, pembahasan mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi yang dipilih untuk mendirikan bangunan workshop sebagai tempat usaha adalah berlokasi di Perum Puri, Kosambi, Bapak Faizin, Blok Gang 02, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Sedangkan untuk kantor pemasarannya berlokasi di Jalan Masjid Nurul Iman, Gang Bidan Retno, Dusun Sukajadi, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Lalu untuk sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan untuk menunjang usaha CP Cahaya Pratama adalah mesin approach, mesin sizing, mikroskop, pin sizing, alat bantu ukur, mesin bubut, mesin milling, dan mesin grinding. Untuk prasarananya, Cahaya Pratama memiliki 2 gedung. Yang pertama gedung workshop dan juga yang kedua gedung pemasarannya. Selanjutnya, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan CP Cahaya Pratama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin approach, mesin sizing, mikroskop, pin sizing, alat bantu ukur, mesin bubut, mesin milling, mesin grinding, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen project. Yang pertama adalah proses operasi usaha. Proses operasi usaha merupakan proses yang meliputi rencana penjualan, rencana persediaan, penjadwalan pegawai, dan penggajian. Lalu pengawasan kualitas, yang terakhir pengawasan biaya penjualan. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi dari CP Cahaya Pratama itu dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga, kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan mesin menggunakan tenaga ahli sesuai dengan mesin-mesin yang digunakan. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja.
Nah, berikut adalah flow dari proses operasi. Diawali dari start, selanjutnya Cipi Cahaya Pratama akan berkoordinasi dengan kolega di suatu perusahaan. Selanjutnya, mereka akan mengajukan proposal kerjasama kepada perusahaan tersebut. Lalu dilanjut pada presentasi produk ketika proposal diterima oleh perusahaan. Setelah presentasi produk dan perusahaan tertarik dengan apa yang dipresentasikan, maka selanjutnya adalah perjanjian antara Cipi Cahaya Pratama dengan perusahaan mitra. Setelah adanya perjanjian, dilanjut pada pembuatan produk pesanan oleh Cipi Cahaya Pratama. Setelah produk jadi, maka Cipi Cahaya Pratama akan mengecek kualitas produk yang telah dipesan. Setelah itu, ketika pengecekan telah selesai, maka akan dilanjut pada pengiriman produk. Dan setelah pengiriman produk akan sampai dan kita atau Cipi Cahaya Pratama menjaga relasi dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Cipi Cahaya Pratama itu terbatas. Cipi Cahaya Pratama mempekerjakan hanya beberapa karyawan yang tetap sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja Cipi Cahaya Pratama dalam proses produksinya itu disesuaikan dengan kebutuhan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Tenaga kerja produksi pada Cipi Cahaya Pratama terdiri dari karyawan tetap dan pekerja harian lepas. Nah, jika kebutuhan tenaga kerja tinggi, maka Cipi Cahaya Pratama akan menambahkan jumlah pekerja dari harian lepas. Selanjutnya, mengenai aspek finansial. Yang pertama, kebutuhan investasi atau kebutuhan modal. Investasi seluruhnya yang dibutuhkan oleh Cipi Cahaya Pratama adalah sebesar Rp223.420.000. Sedangkan modal kerjanya adalah sebesar Rp84.615.000. Lalu selanjutnya cash flow. Nah, berikut adalah tabel dari cash flow dari pendapatan selama 6 tahun perusahaan ini bekerja. Selanjutnya mengenai penilaian kelayakan investasi. Yang pertama dari payback period. Hasil dari payback period adalah sebesar 2 tahun 1 bulan. Hal ini dikatakan baik karena kurang dari 5 tahun. Selanjutnya dari average rate of return. Average rate of return itu sebesar 95%. Sedangkan rata-rata dari perusahaan-perusahaan lain adalah sebesar 40%. Maka dari segi average rate of return, perusahaan Cipi Cahaya Pratama dikatakan layak dan baik. Lalu berdasarkan net present value. Net present value Cipi Cahaya Pratama adalah sebesar Rp201.894.501. Hal ini dikatakan baik karena rata-rata industri NPV-nya adalah sebesar 1.300.000. Selanjutnya mengenai profitability index. Profitability index dari Cipi Cahaya Pratama adalah sebesar 1,9. Hal ini dikatakan baik 1,9 kali ya. Hal ini dikatakan baik karena rata-rata industri adalah 1 kali. Nah, berikut adalah tabel kesimpulan dari aspek finansial. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, Cipi Cahaya Pratama berdasarkan produknya itu tidak melanggar hukum yang berlaku karena sudah memiliki perizinan. Lalu berdasarkan hasil observasi di atas, jika dilihat dari segmentasi dan target pasar, Cipi Cahaya Pratama terbilang cukup strategi. Peluang bisnis ini terbilang cukup menjanjikan untuk berkembang ke depannya. Dari segi strategi pemasaran sendiri yang digunakan Cipi Cahaya Pratama itu sudah cukup efektif. Berdasarkan aspek lingkungan, Cipi Cahaya Pratama layak untuk dijalankan. Dari segi lingkungannya juga maupun makhluk hidup
keduanya sangat mendukung untuk berjalannya bisnis ini. Lalu berdasarkan semua aspek yang telah dikaji, bisnis CP Cahaya Pratama ini sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan, apalagi dari segi keuangannya dan perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwasannya CP Cahaya Pratama ini baik dalam segi keuangan. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.